Selamat datang di channel kami. Koran Milenial kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Ternyata, inilah keluarga yang menguasai dunia. Siapakah orang terkaya di dunia? Mungkin beberapa dari kalian akan menjawab Bill Gates, Carlos Slim Helu, atau yang paling teranyar Jeff Bezos pendiri Amazon. Jawaban itu bisa benar, bisa juga tidak. Di dunia ini ada nama satu keluarga yang sangat kaya, maksud saya benar-benar sangat kaya, yang menguasai banyak sektor pertambangan, perminyakan, keuangan, perbankan, hingga pemerintahan di hampir seluruh negara di dunia. Mereka adalah keluarga Rothschild. Nama-nama yang terdaftar di Forbes bukanlah tandingan mereka. Lalu mengapa nama mereka sama sekali tidak pernah tercantum dalam daftar orang-orang terkaya sejagat? Itulah hebatnya keluarga ini, bisa sangat berpengaruh namun juga misterius di sisi lainnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti berapa jumlah kekayaan yang mereka miliki. Namun menurut seorang penulis, Gaylon Ross yang mencoba menginvestigasi jumlah kekayaan keluarga ini, harta mereka diperkirakan mencapai lebih dari $500 triliun. Itu artinya nilainya 1000 kali jumlah kekayaan Bill Gates. Bukan hanya jumlah kekayaan yang luar biasa besar yang berhasil mereka pertahankan dan kembangkan selama 3 abad lebih ini, ada banyak sekali teori konspirasi, fakta mengerikan, serta kisah tak terduga di balik keluarga yang mengawali bisnisnya. Dari sebuah bangunan sederhana di Jerman ini, inilah fakta mengejutkan dan rahasia tersembunyi dari keluarga Rothschild, keluarga paling berpengaruh dan menggenggam ekonomi dan kancah perpolitikan dunia. 1. Awal mula dinasti keluarga Rothschild. Sejarah keluarga Rothschild berawal dari seorang pria asal Frankfurt, Jerman, Mayer Amschel Bauer. Ia dilahirkan dari keluarga Yahudi Jerman pada tahun 1743. Begitu selesai mengenyam pendidikan, ia memutuskan untuk meneruskan bisnis keluarga. Ayahnya adalah penjual koin langka serta barang-barang antik. Dari ayahnya itulah, Mayer Amschel kemudian banyak belajar ilmu bisnis serta mengenal dekat salah satu pelanggan ayahnya yaitu Pangeran William ke-9. Setelah ayahnya wafat, ia mengambil alih penuh bisnis keluarga itu dan menggantinya dengan bisnis keuangan yang lebih menguntungkan. Belajar dengan cepat, ia menyadari bahwa pemerintah dan kaum bangsawan adalah pelanggan yang paling potensial. Ia kemudian menikah dengan wanita bernama Gutel Snapper dan mendapatkan banyak harta dari ayah mertuanya. Dari perkawinan ini, mereka memperoleh 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. 5 anak laki-laki Mayer Amschel, yaitu Amschel, Salomon, Nathan, Karl, dan James, masing-masing dikirim ke Jerman, Austria, Inggris, Italia, dan Prancis dengan tujuan mengembangkan bisnis dan masuk dalam lingkaran pejabat negara-negara tersebut. 2. Terlibat dalam berbagai perang dan revolusi. Salah satu teori konspirasi yang paling banyak dipercayai oleh publik adalah adanya campur tangan keluarga Rothschild dalam berbagai perang dan juga revolusi yang terjadi di berbagai negara. Mereka dipercaya sebagai pihak penyedia dana bagi negara-negara yang akan berperang. Situasi perang dan revolusi bukannya membangkrutkan bisnis mereka, justru malah membuat bisnis keluarga ini semakin menggurita. Misalnya saja saat negara Brasil ingin merdeka dari cengkraman Portugis. Saat itu Portugis meminta sejumlah uang untuk membebaskan Brasil. Di saat seperti itulah keluarga Rothschild mengambil kesempatan. Mereka datang dan menawari Brasil pinjaman. Dengan melakukan hal ini, Brasil bukan hanya berhutang uang tetapi juga balas budi. Selain itu, kekalahan Napoleon, revolusi di Prancis, hingga penggulingan dinasti Tsar Romanov di Rusia disebut-sebut tak lepas dari adanya campur tangan Rothschild. Mengapa mereka banyak meruntuhkan sistem monarki di beberapa negara? Tentu saja salah satu alasannya adalah untuk mengambil alih bank sentralnya alias diswastakan. Hanya 3 bank sentral di dunia yang tidak mendapatkan kucuran dana dan campur tangan keluarga Rothschild. Negara-negara tersebut adalah Iran, Kuba, dan Korea Utara. 3. Keluarga terkaya namun misterius. Keluarga Rothschild adalah keluarga paling kaya di dunia. Namun anehnya, nama keluarga ini bahkan sama sekali tak masuk dalam daftar terkaya di dunia. Tampaknya mereka tidak membutuhkan peringkat dan gelar bergengsi tersebut ya. Kenyataannya memang demikian. Dengan harta yang diduga mencapai $1 triliun, nama-nama seperti Bill Gates atau Warren Buffett tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bahkan bila dihitung,
seluruh BUMN di Indonesia ketika digabungkan menjadi satu jumlahnya hanya 0,3% dari total kekayaan keluarga ini. Dengan total kekayaan yang sedemikian besar ini tersebar pada seluruh anak cucu dinasti keluarga Rothschild di seluruh dunia di balik nama-nama perusahaan perbankan, yayasan amal, energi, pertanian, keuangan, hingga perminyakan yang mereka jalankan. Dan mereka menutup rapat-rapat jumlah kekayaan yang mereka miliki sebenarnya. 4. Menggenggam ekonomi dan perpolitikan dunia. Hampir semua negara di dunia ini tak lepas dari kucuran dana keluarga Rothschild. Ya, nyaris semua. Hanya 3 negara saja yang menolak pinjaman dana tersebut yaitu Korea Utara, Iran, dan Kuba. Melalui Bank Dunia IMF. Dengan kucuran dana dari keluarga Rothschild pula lah, Raja Prancis Louis XVI berhasil digulingkan oleh kelompok radikal Jacobins. Kelompok ini rupanya mendapatkan dana selama revolusi dan huru-hara berlangsung di Prancis, hingga membuat kerajaan itu runtuh dan sepenuhnya berganti menjadi republik. Pergantian sistem pemerintahan ini membuat bank sentral yang memiliki monopoli untuk mencetak uang menjadi diswastakan, yang akhirnya tentu saja menguntungkan Rothschild. Demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.